Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita istiharkan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
kabar semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi? Dan saya percaya pada hari ini tanggal 24 Maret 2020 kita masih memiliki kekuatan atas pimpinan Tuhan yang senantiasa menyegarkan kita, yang senantiasa membentengi kita, yang senantiasa memampukan kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang bersama dan senantiasa menyertai dimanapun kita berada, apapun tugas yang kita lakukan. Saya percaya kita dimenangkan oleh karena Tuhan senantiasa di pihak kita. Jemaat Tuhan, LEC yang Tuhan kasihi, dan saya akan mengungsikan firman Tuhan untuk kita, untuk grup CG BMLEC, supaya kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman yang akan saya kongsikan untuk kita. Sebelum saya mengongsikan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya ingin membawa kita dalam doa supaya kita semakin lagi mengenal akan kebaikan Tuhan, semakin lagi mengetahui rencana Tuhan, dan semakin lagi kita mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus, sesuai pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan yang menyertai, yang memimpin, yang menguatkan kami, dan yang membentengi kami dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa khusus bagi jemaat-Mu BMLEC. Biarlah penyertaan Tuhan yang menyertai kami, yang menyertai kehidupan, yang menguatkan kami dan mencukupi mereka dengan keperluan. Yang bertugas juga Tuhan, kami memimpin dan tetap berdoa mereka. Biarlah pimpinan daripada kuasa Tuhan yang bersama, yang melingkupi mereka dengan kuasa-Mu. Yang tinggal di rumah juga Tuhan memampukan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Terpujilah Tuhan, kami percaya, kami mendoakan bagi seluruh jemaat LEC yang bertugas pada saat ini, baik pun di hospital, yang menjaga sempadan dimanapun juga ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang tetap membentengi mereka dengan kuat kuasa-Mu yang senantiasa memampukan mereka menjalankan tugas mereka atas pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami dikuatkan, dimenangkan oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita, walaupun hari ini firman Tuhan yang saya ambil daripada teks Mazmur 46 ayat yang ke-10 ataupun yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Begini bunyinya: Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya ulangi sekali lagi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini saya membawa satu tema untuk kita daripada teks Mazmur 46 ayat 11 ini yang bertemakan mengenal Allah. Tema mengenal Allah. Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah kota benteng kita. Dalam teks Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Dalam ayat yang ke-11 ini menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita berdiam diri dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri,
sebaliknya mengandalkan Tuhan. Sekalipun bencana alam menimpa atau persoalan hidup, apapun yang membuat kita takut dan gentar, maka kata pemazmur, pandanglah kepada Tuhan, andalkanlah Dia senantiasa, karena Dialah kota benteng kita yang teguh. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat pada saat ini kekhawatiran, kebingungan yang telah ditakuti seluruh dunia tentang virus yang sedang menular dan meragut beribu orang, meragut beribu nyawa orang. Sebab itu, sebagai orang yang percaya, firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pemimpin yang membimbing kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, ada dua pengertian berikut lebih mendekatkan kita memahami makna mengenal Allah. Ada dua pengertian berikut lebih mendekatkan kita memahami makna mengenal Allah. Poin yang pertama, mengenal Allah artinya menyerah sepenuh kepadanya. Ya. Poin yang pertama, mengenal Allah artinya menyerah sepenuh kepadanya. Kata diamlah dalam ayat 11 adalah berserah kepada Tuhan. Kata diam dalam ayat yang 11 adalah berserah kepada Tuhan. Pada waktu musuh begitu kuat menyerang Raja Yosafat, yang ia perbuat adalah berserah kepada Tuhan. Di sini saya ingin membawa kita untuk melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil daripada 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 sampai yang ke-13. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-12, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jemaat yang Tuhan kasihi, di mana dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 sampai 13 ini, di mana Raja Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon. Di sini dalam ayat ini mengatakan, kami tidak mempunyai kekuatan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan pengertian daripada firman Tuhan ini, kami tidak mempunyai kekuatan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, ini adalah iman. Iman Raja Yosafat. Raja Yosafat tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang begitu besar itu. Apakah yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan seluruh Yehuda? Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, berserah kepadanya. Mata mereka tertuju kepada Allah. Iman mereka yang menggerakkan mereka untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berserah sepenuh kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Di saat musuh begitu ramai ingin menyerang Raja Yosafat, Raja Yosafat hanya berdiam, hanya berdiri di hadapan Tuhan, dan mata mereka tertuju kepada Allah, karena kekuatan mereka tidak dapat mampu menentang laskar yang begitu besar yang datang daripada Bani Amon, baik pun Bani Moab, yang ingin memusnahkan mereka. Tetapi respon daripada Raja Yosafat, dia datang berdiri di hadapan Tuhan dengan seluruh umat Yehuda di Yerusalem.
Dalam 2 Tawarik 20 ayat 15 mengatakan, firman Tuhan kepada Raja Yosafat, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini kata firman Tuhan yang memberi satu jawaban kepada Raja Yosafat dan suku Yehuda, bahwa apabila mereka berdiam, berdiri di depan Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran mereka kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dan ini satu kata kekuatan bagi Raja Yosafat, karena dia tahu dia tidak mampu bersaing dengan laskar yang begitu banyak ingin menyerang Yehuda dan Yerusalem. Tetapi respon Raja Yosafat, dia datang dan berdiri di hadapan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mata mereka tertuju kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang menjadi kekuatan benteng perisai bagi mereka apabila mereka diserangi oleh musuh. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu mengenal Allah, artinya mengenalnya secara pribadi. Dan tadi kita belajar daripada firman Tuhan tentang bagaimana Raja Yosafat dipimpin oleh tangan Tuhan. Dan poin yang kedua, mengenal Allah artinya mengenalnya secara pribadi. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus mengenal Allah secara pribadi. Rasul Paulus mengenal Allah secara pribadi yang saya bawa untuk kita renungkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Tabah dalam penganiayaan ketika dalam pelayanan, Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Kita melihat daripada kehidupan secara pribadi Rasul Paulus di dalam pelayanan, di dalam penganiayaan, di dalam siksaan, di dalam deraan, karena dia tahu hidup dia, pengertian daripada firman Tuhan, kekuatan dan siapakah yang menyuruh dia melayani di dalam dia menghadapi bermacam-macam tantangan. Oleh karena dia mengenal secara pribadi siapakah Allah itu. Peringatan Paulus kepada Timotius, peganglah teguh, bersaksi tentang Injil yang dipercayakannya. Satu kalimat yang begitu baik dan begitu merangsang anak didiknya Timotius supaya dia berpeganglah teguh kepada janji, kepada firman yang akan dia kongsikan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Penderitaan yang harus dialami ketika memberitakan Injil harus ditanggung di dalam kekuatan Allah. Karena kata Rasul Paulus, Allah tidak akan gagal. Sebab itu pengenalan pribadinya secara pribadinya dengan Kristus itulah yang menguatkan dia, yang memberi dia yakin akan mengenal artinya pengorbanan, mengenal arti pelayanan, mengenal arti penderitaan, karena dia sendiri mengenal Allah secara pribadi. Rasul Paulus mengenal Allah secara pribadi sewaktu dia bersaksi tentang Tuhan ketika memberitakan Injil. Dan jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dan saya percaya kita sebagai orang Kristen harus mengenal Allah secara pribadi. Karena kita tahu tanpa kita mengenal Allah secara pribadi, kita tidak mampu mengatasi
bermacam-macam perkara yang terjadi di akhir zaman ini, bermacam-macam perkara yang terjadi yang membuat kita seakan-akan kita tidak mampu. Melalui firman Tuhan yang saya kongsikan bertemakan mengenal Allah, kita belajar daripada Raja Yosafat dan seluruh Yehuda. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, sekalipun mereka didatangi laskar yang besar, mereka hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat ini, sekalipun kita dikhawatiri dengan penyakit yang sedang menular di seluruh dunia, meragut begitu ramai nyawa jemaat yang Tuhan kasihi, saya tahu keraguan setiap manusia karena kemampuan kita terbatas. Tetapi firman Tuhan membicarakan kepada kita. Kita belajar daripada Raja Yosafat, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan, karena Tuhanlah yang akan bertindak untuk melakukan perkara yang besar untuk jemaatnya. Pada hari ini saya telah kongsikan untuk kita 2 poin, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah artinya menyerah sepenuhnya kepadanya. Dan yang kedua, mengenal Allah artinya mengenalnya secara pribadi. Saya percaya melalui perkongsian sedikit firman Tuhan ini, supaya kita terus mengenal Allah di dalam keluarga kita, dalam CG kita, dalam jemaat kita LC, supaya kita dikuatkan bukan karena kekuatan kita, tetapi bermula daripada kita mengenal Allah. Disitulah kita seperti Raja Yosafat, berdiam diri, menyerah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Dialah Allah yang bertindak untuk kita. Terpujilah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya kongsikan ini mendorong kita untuk mengenal Allah lebih dekat dan mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, Tuhan memberkati kita semua.